Jadi alimul kitab bersifat umum antara hafalan Al-Quran dan pemahaman terhadap kitab. Tetapi yang dimaksud di sini tentunya bukan al-hifdzu, bukan hafalan, tetapi al-fahm, paham akan ilmu Al-Quran itu, akan Al-Quran. Itulah yang yang tinggi sekali. Yang tujuannya kan paham, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya. Ya? Bukan hafalan. Walaupun hafalan itu besar dan dia memiliki keutamaan, tapi ada yang lebih tinggi dari hafalan, yaitu al-fahm. Ya? Hafalan iya, diajarkan hafalan, tetapi tidak membebani anak-anak. Menghafal Al-Quran itu seharusnya dengan gembira, tidak membuat anak-anak itu stres, bahkan depresi, dengan ancaman-ancaman dari ustadznya yang belum tentu paham Al-Quran, belum tentu manhajnya lurus. Menghafal Al-Quran adalah suatu kegembiraan, kesenangan bagi anak-anak. Seharusnya senang anak-anak itu menghafal. Ya? Jangan sampai anak-anak itu terbebani. Harus targetnya sekian, harus dicapai targetnya. Kalau tidak, kamu tidak naik kelas. Hafalan Quran, firman Allah. Jangan membuat anak-anak itu susah. Jangan membuat anak-anak itu stres, depresi, sehingga akhirnya dia jadi keluar. Dia tidak suka lagi nanti dengan agama. Khawatir seperti itu. Dulu anak-anak menghafal gembira. Hafalan bukan target, dia hanya keutamaan. Yang wajib adalah mengetahui akidah, manhaj, pemahaman terhadap din agama. Lihat Nabi SAW mendoakan Ibnu Abbas, alimul kitab. Bagus hafalan itu, bagus. Tapi caranya jangan kejam. Jangan mengancam-ngancam anak-anak itu. Target harus sekian, harus kejar target. Masing-masing ada kekuatannya. Karena itu berlomba-lomba mendirikan tahfidz Quran, tahfidz Quran, tahfidz Quran. Bagus, hafalan itu bagus. Tapi ia keutamaan, bukan sebuah kewajiban. Antum tahu, mujtahid, orang alim ulama, itu tidak disyaratkan hafal Quran. Baca kitab usul. Tidak menjadi syarat bagi seorang mujtahid harus hafal Al-Quran. Tapi cukup ia menghafal misalnya atau mengetahui ayat-ayat ahkam. Demikian juga tidak disyaratkan harus mengetahui seluruh hadis. Tidak. Ikhwan, saya katakan ini sebagian, tidak semua ya. Ada yang keluar, ada anak-anak mungkin terpendam, itu terbebani. Harusnya dibuat gembira anak-anak itu, senang menghafal ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga akalnya jernih, hafalannya kuat. Tidak dibuat depresi, sehingga ia jadi takut di kemudian hari untuk masuk ke agama. Inna dina yusrun, agama ini mudah.
Karena itu sering saya katakan banyak yang bisa mengajar, tetapi ia bukan seorang pendidik. Allahumma 'allimhul kitab. Dalam riwayat yang lain, Allahumma faqihu fid din. Maknanya kan pemahaman. Senang orang menghafalkan Quran, gembira. Buat hati anak-anak senang. Ini kalamullah, firman Allah. Jangan terlalu dibebani, sehingga ia dengan senang hati. Mengapa kamu harus menghafal Al-Quran? Karena ia kalamullah. Kalau kamu hafal Al-Quran, hujjah ada di dadamu. Kapan waktu kau bisa mengeluarkannya, dan kau bisa jadi imam salat dan membetulkan orang yang salah. Dan kalau ada orang mengutak-atik Al-Quran, memalsukan, kau mengetahuinya. Apa yang kau mampu dari hafalan ini? Terus bertahan. Kan berbeda anak-anak itu. Hafalan pun berbeda. Kalau kita ajak anak-anak dengan gembira, dengan kesenangan, dengan keikhlasannya, dengan keinginannya, maka hafalannya pun tinggi, kuat. Dia cinta Al-Quran. Tidak dibebani, diharuskan, harus begini, harus ini. Apalagi diancam tidak naik kelas. Stres anak itu. Siang malam dia harus begini. Aduh, kesian. Ini bukan beban agama ini. Jangan jadikan Al-Quran jadi beban bagi anak-anak itu. Ini kitabullah. Diajak senang anak-anak itu menghafal Al-Quran. Ya ada yang mencapai target, ada yang senang, ada sesuai dengan kemampuannya. Antum pikir semua sahabat hafal Al-Quran? Tidak. Bahkan Abu Hurairah, Ibnu Abbas mengajarkan hafalan kepada kibar pembesar sahabat karena kesibukan mereka. Ada yang dalam pemerintahan, ada yang ini, sehingga tidak sempat menghafal Al-Quran. Orang-orang seperti Ibnu Abbas hafal, Abu Hurairah dan lain-lain. Karena hafalan itu satu keutamaan yang besar. Harus ada dari kaum muslimin yang hafal Al-Quran, terutama anak-anak yang memang hafalannya masih sangat kuat. Jangan dirusak hafalan anak-anak itu. Jangan dirusak hatinya. Dia harus dengan senang hati. Nah, pemahaman diberikan. Ini kitabullah. Untuk apa kalian menghafal Al-Quran? Nah, para ustadznya pun harus belajar. Banyak yang hafal Al-Quran tapi tidak paham akan Al-Quran itu sendiri. Itu ya. Jadi pemahaman lebih tinggi dari hafalan itu. Di antara buktinya ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para ulama tidak mewajibkan. Jadi para ulama yang berdiri sendiri, para ulama yang memang ahli tahqiq, bagi para pelajar, lihat kitab usul bab ijtihad, disyaratkan tidak hafal. Kalau tidak hafal Quran tidak bisa jadi mujtahid.
Itu harus hafal hadis. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kalau mujtahid itu diharuskan menguasai semua hadis, maka tidak akan ada mujtahid di dunia ini. Siapa yang sanggup menguasai seluruh hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam? Terbukti para a'immah berijtihad semampu mereka. Bahkan sebagian sahabat berijtihad dan mereka tidak menghafal Al-Quran itu. Ya? Maka yang keutamaan kita duduki keutamaan kebesarannya. Ada yang lebih tinggi. Ini kan kadang-kadang kita melatah atau mengikuti, sini bikin takbir, sana bikin takbir, semua. Bikin sekolah yang anak-anak itu paham akan agama, paham tentang manhaj, al-aqidah, paham tentang agama. Hafalan iya, tapi iya keutamaan. Apalagi anak-anak mudah menghafalnya. Bahkan Al-Quran itu sendiri mudah. Orang-orang tua saja bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran. Adakah orang yang mau mengingatnya? Mudah Al-Quran, mudah cara membacanya, belajar membacanya tidak terlalu terbebani. Rasanya sulit sekali membaca Al-Quran. Ini salah, itu salah, ini salah. Baca semampunya. Kan ada hadis Nabi, orang yang mahir dan orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, putus-putus, salah itu dapat 2 pahala. Nabi SAW tidak membebani. Ini berlebihan di dalam mengajarkan tajwid. Dulu saya belajar dengan orang alim, ulama dalam bidang Al-Quran. Tidak pernah kita dibebani. Tidak harus kita jadi ini, tidak harus kita jadi semampunya. Saya pernah dididik untuk menjadi qari, tapi hati saya tidak tertarik. Kawan-kawan saya tertarik. Saya minta izin pada ustaz, saya jangan dijadikan qari ustaz, tapi saya ingin belajar ahkamnya, hukum-hukumnya. Oh ya baik, gak apa-apa. Udah saya belajar ahkam. Lalu saya menulis pada tahun 83 kitab tajwid saya sederhana. Bagus. Tidak, jadi mudah belajar membaca Al-Quran, menghafalnya. Ya, dari itu. Nah, ini saya singgung agar para pengajar ini pun belajar. Ada yang lebih besar dari hafalan, yang nanti itu bisa hilang kalau anak-anak ini tidak diajarkan manhaj, sikap dan cara beragama mengikuti salafun salih. Dia bisa ke manhaj mana saja.